Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas karomah Syekh Abdul Qodir Part 2. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Tidak terkecuali apakah yang duduk di majelis ilmu itu seorang kaya, miskin, pintar, ataupun bodoh. Karena sesungguhnya Allah memandang hambanya dari niat dan ketakwaannya kepada Allah. Dan ilmu itu pun sesungguhnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Murid Syekh Abdul Qodir yang bodoh itu sebenarnya bukanlah karena kesengajaannya dalam bermalas-malasan dalam menimba ilmu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qodir, tetapi karena keadaannya yang susah untuk menangkap dan memahami ilmu yang diajarkan sang guru mulia. Walaupun di setiap majelis sang guru dia selalu hadir, tetapi tetap saja ilmunya tidak bertambah sedikit pun. Syekh Abdul Qodir sebenarnya mengetahui kekurangan dan keadaan muridnya itu. Namun ia yakin di balik semua ini pasti Allah punya rencana lain. Dan seiring berjalannya waktu, proses belajar dan mengajar di majelisnya Syekh Abdul Qodir terus berlangsung. Namun ada hal yang tidak biasa terjadi. Sang murid yang bodoh itu tidak pernah lagi hadir dalam majelis Syekh Abdul Qodir. Murid-murid yang lain juga merasa kehilangan dan mencari tahu keadaan dan keberadaannya yang sudah lama tidak menghadiri majelis sang guru mulia. Setelah lama mencari, akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa sahabat mereka telah meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui, setelah meninggal dunia maka kita akan ditanyain di alam kubur oleh para malaikat Munkar Nakir. Hal itu pun dialami oleh murid Syekh. Para malaikat pun bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu?" Si murid menjawab, "Saya tidak tahu, yang saya ketahui hanya guruku Syekh Abdul Qodir. Beliaulah yang sangat kucintai." Mayat murid itu selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qodir, sehingga malaikat Munkar Nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini. Lalu hal ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini. Untuk hal ini saya serahkan kepadamu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat kubur, "Beri siksaan dia sebagaimana mestinya." Setelah mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat itu pun langsung mengambil godamnya dan hendak menyiksa si mayit. Pada saat malaikat Munkar Nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Syekh Abdul Qodir muncul di alam kubur muridnya. Syekh Abdul Qodir berkata, "Wahai malaikat Munkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa karena ia sewaktu hidupnya termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia ketahui hanyalah aku." Lalu Syekh Abdul Qodir berkata lagi, "Akulah yang akan memberi jawaban atas segala pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Silahkan mau bertanya apa." Atas kejadian ini malaikat Munkar Nakir bertambah bingung dan segera melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar laporan dari malaikat untuk kedua kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebagaimana tadi, siksa dia sebagaimana mestinya." Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah dengan wajah yang menyeramkan, malaikat pun datang dengan khodamnya langsung menghajar si mayit. Namun sebelum godam itu mengenai mayat muridnya, tiba-tiba Syekh Abdul Qodir menghadang dan menggagalkan serta merebut godam dari tangan malaikat Munkar Nakir. Lalu dilemparkannya. Lalu Syekh Abdul Qodir berkata, "Jangan kalian siksa muridku. Demi panasnya kecintaanku yang membara dalam batinku kepada Allah, siapapun juga tidak ada yang mampu menandingiku. Ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semuanya akan kubakar. Artinya dalam surga tidak akan ada senang dan di neraka tidak akan ada susah." Ketika itu datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, "Sekarang ku ampuni dosa mayat orang itu. Jangan kamu siksa disebabkan karena kemuliaan yang kuberikan kepada kekasihku Abdul Qodir. Aku menanggung rindu padanya dan lebarkan pula kubur mayat orang itu." Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.